Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi di Word of Wisdom. Untuk kita semuanya, mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan dan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab orang pekerja patut mendapat upah. Apabila masuk ke satu desa, carilah di situ seorang yang layak untuk tinggal padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika orang itu mereka layak menerimanya, salammu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluar dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memanggil dan memilih kita dan mengutus kita. Dan puji Tuhan, sebelum Tuhan mengutus kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Di Matius pasal ke-10 ayat pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, kita sebagai murid Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, dan Dia memperlengkapi kita dengan kuasa. Tujuannya adalah supaya kita pergi memberitakan kabar baik, supaya kita bisa pergi memberitakan tentang kerajaan sorga. Sebab Dia yang memanggil dan memilih kita diperlengkapi dengan kuasa. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita Tuhan memanggil kita, tapi karena kasih-Nya begitu besar untuk kita. Karena inisiatif Tuhanlah yang memanggil kita untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Nah, ayat ke-5 berkata seperti ini. Ke-12 murid diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Jadi pastikan setiap Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa kita ini utusan Tuhan. Tuhan yang mengutus kita. Tujuannya adalah supaya kita boleh memberitakan kabar baik, boleh kita memberitakan tentang kerajaan sorga. Karena kerinduan Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini ada sering orang berkata ataupun bertanya, bukankah Injil itu hanya untuk orang Israel? Karena firman Tuhan berkata ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus berpesan kepada mereka, jangan pergi ke bangsa lain, jangan pergi ke kota Samaria. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus tahu kenapa Tuhan melarang mereka pergi ke kota Samaria. Nah, kota Samaria adalah kota yang besar. Kota Samaria adalah kota yang penuh dengan dosa. Sampai ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Samaria, Yohanes pasal yang ke-4, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang memiliki lebih daripada satu orang suami. Nah, Tuhan tahu setiap kemampuan kita. Tuhan tahu setiap kapasitas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita, diperlengkapi dengan kuasa untuk memberitakan kabar baik.
Nah, milikilah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Kapasitas kuasa yang Tuhan berikan kepada kita semakin hari semakin mengembang dalam hidup kita. Saya percaya hubungan kita bersama dengan Tuhan akan menentukan kuasa yang kita peroleh dari Tuhan. Seberdampak bagaimana kita melayani orang lain tergantung bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara nanti membaca di rumah, boleh melanjutkannya, membacanya bahwa jangan bawa bekal, jangan bawa emas dan perak. Seringkali kita melayani Tuhan, fokusnya bukan kepada kerajaan Allah, tapi fokusnya seringkali kepada emas dan perak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyimpang daripada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ingat tentang amanah agung. Tuhan utus kita, pergi beritakan kabar baik, pergi beritakan Injil. Itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya tanggung jawab itu diberikan kepada kita supaya kita boleh melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuh konseling, yang butuh doa, dapat menghubungi nomor-nomor yang tersedia di layar Facebook Anda ataupun di YouTube. Bapak Ibu Saudara boleh menghubunginya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur hanya bagimu. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan, yang melihat, yang menonton YouTube ini Tuhan, baik Facebook ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, menjawab mereka, menyadarkan mereka sehingga mereka tahu tanggung jawab mereka dan tugas mereka, supaya mereka memberitakan kabar baik. Mampukan mereka Tuhan, Roh Kudus tolong mereka sehingga mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.